Shalom dan selamat petang pada kita semua yang berada di Zoom. Puji dan syukur karena Tuhan telah menjaga dan melindungi kita sepanjang masa, sepanjang hari. Dan terima kasih karena pada malam ini saya mendapat kesempatan untuk memberi kesaksian mengenai satu cerita yang benar-benar berlaku dalam kehidupan saya berkaitan dengan COVID-19. Pada satu petang, Mami menguling saya sambil menangis. Katanya, pergilah menjaga dadimu di hospital, karena Dadi dimasukkan ke hospital. Dadi sakit, dia sesak napas, dia demam. Jadi pada masa itu saya merasa sangat gembira. Kenapa saya gembira? Sebab sudah lama saya tidak bertemu dengan keluarga saya, terutama Dadi saya yang sedang sakit. Saya mau merawat Dadi saya, tapi saya tidak dapat sebab PKP ini. Dan saya sangat kecewa dengan keadaan ini sebenarnya. Dan mungkin itu semuanya mimpi, sebab pada keesokan harinya waktu saya packing barang, Mami menguling lagi. Katanya, ini tidak payahlah kau datang, dia bilang. Oh, nakurodi aku di mila mehilo di aku di mila tumamong Dadi kangku. Bagi saya peluang untuk menjaga Dadi, saya bilang. Kata Mami, bukan tidak dapat, bukan tidak dibenarkan saya kau jaga Dadi, tapi dia telah disahkan COVID-19 tahap pertama. Aduh, kerisauan saya berdouble lagi, sebab Dadi saya sebenarnya seorang pesakit buah pinggang, dan dia juga mengidap penyakit-penyakit seperti jantung, TB, dan saya sangat risau karena COVID ini boleh meragut nyawa kita pada bila-bila. Saya berdoa bersungguh-sungguh pada Tuhan supaya Dadi disembuhkan. Pada hari pertama, hari kedua, saya dapat menguling Dadi. Dadi ceria dan kami bercerita. Saya gembira dan bersyukur karena Tuhan telah memberikan saya peluang untuk bersama-sama bersama-sama dengan Dadi, walaupun hanya di alam maya sahaja. Dan hari ketiga, hari seterusnya, saya sudah tidak dapat menguling Dadi lagi. Saya berhabis juga menguling, tapi saya tidak dapat, sehingga saya terdesak menyuruh sepupu saya yang bertugas di hospital juga untuk mencari tahu bagaimana keadaan Dadi di hospital. Tahap oksigen Dadi kadang-kadang drop, kadang-kadang ada stabil sedikit, beta sedikit. Dan hari yang ketiga atau keempat, Dadi tidak dapat menerima makanan sudah. Saya bilang, bagaimana Dadi mau bertahan kalau dia tidak makan? So, sengsara Dadi saya sebenarnya. Kita
kita tidak boleh main-main dengan COVID ini. Since dia menyerang tubuh badan kita, dia akan menyerang dengan ganas organ-organ utama dalam tubuh kita, sehingga kita sudah tidak berdaya lagi. Dan bila-bila masa sejak COVID ini akan meragut nyawa. Itulah yang terjadi kepada dadi saya. 2 hari sebelum dia mengembuskan napas terakhir, dia ada mengoling saya. Tetapi suaranya tidak sudah jelas kedengaran. Dia mungkin mau memberitahu saya sesuatu. Tetapi saya tidak tahu atau tidak tahu lagi. Tidak anak kasuhut ti boros daw di ako na karate di nga saya mendengar derita dia mengeluh yang menderita. Sebab oksigen dalam paru-paru dia pun sudah menurun dan dia memang sangat sengsara. Dia disambung macam-macam, dicucuk hose ke dalam hidung dia, tembus masuk ke dalam perut itu kan untuk susu pemilu sumuang nanda. Sengsara na yaw, sengsara na matiti pasakit COVID kadung nontok di tahap keempat ya. Jadi saranan saya, kita yang masih hidup ini harus amalkan kesehatan pemakanan kita, mengamalkan SOP yang ketat supaya kita tidak dijangkiti, dijauhkan dari penyakit ini sesungguhnya. Dan pada petang hari lepas Sabat, malam dia dadi mengembuskan nafas dia yang terakhir. Saya sangat pilu dan hibah karena secara pribadi saya masih memerlukan dadi saya. Masih banyak perkara yang saya mau lakukan bersama-sama dengan dadi saya, tetapi itu semua tidak kesampaian. Apa yang saya boleh katakan? Kita ada pengharapan. Kita sandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena saya sempat untuk mengongsikan firman-firman Tuhan, lagu-lagu rohani. Terima kasih kepada Pastor Jim karena dia juga prihatin kepada abang dia. Dia juga mengongsikan lagu dan firman-firman Tuhan pada dadi saya. Dadi saya merupakan seorang wira kepada saya. Kenapa saya katakan begitu? Sebab beliau adalah merupakan seorang anggota bomba, pegawai bomba yang sangat dedikasi dan berani dalam kerjaannya. Dan saya menyanjungi beliau. Dan saya rasakan dia begitu banyak berjasa pada negara. Terima kasih Dadi. Terima kasih.
pengharapan ibu ada untuk bertemu lagi dengan Dadi. Dan saya percaya Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakannya. Sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sehingga kita terus beriman. Mari kita kuatkan iman kita. Kita berpengharapan dan setia mengandalkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Semoga kita dihindari daripada COVID ini, dan kita suatu hari apabila Tuhan datang, kita akan bertemu lagi pada mereka yang terkasihi ini. Itu saja cerita kesaksian yang saya dapat kongsikan kepada kita semua pada malam ini. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati.